Ya, jadi yuk kita pertahankan, bukan membuat kita lengah. Wah, kita sudah bagus seperti negara-negara lain, enggak. Tapi kita pertahankan supaya lebih bagus lagi sehingga kita memenuhi kriteria endemi. Friday Talk. Friday. Indonesia masuk ke negara yang cukup baik dalam penanggulangan, padahal sebenarnya tidak mudah ya dok, karena kan perbatasan di Indonesia itu banyak ya, ada yang laut, air, udara, semua sisi bisa masuk. Berbeda halnya dengan negara-negara lain yang memang bisa dikontrol, yang pintu masuknya itu bisa dilihat dengan mudah gitu ya. Nah, Indonesia kok bisa gitu? Ya, jadi sebesar ini bisa masuk ke negara yang berhasil dalam penanggulangan. Kuncinya kolaborasi. Jadi kita lihat ya, mulai dari presiden kan bicara tentang COVID, lalu menurunkannya pada menteri. Bukan hanya menteri kesehatan yang sibuk selama COVID, tapi seluruh kementerian, ya. Bahkan yang selama ini tidak pernah bicara kesehatan, semua bicara kesehatan. Lalu untuk vaksinasi, bukan saja orang kesehatan yang jungkir balik, tapi juga Pemda, ya, gubernur, bupati, wali kota, bahkan TNI, Polri, mereka bikin posko di mana-mana. Kemudian juga tokoh-tokoh masyarakat melakukan edukasi, tokoh-tokoh agama melakukan edukasi, sosial media juga menyebarkan semua edukasi. Jadi ini adalah kolaborasi dari semua elemen masyarakat. Jadi nggak bisa, walaupun COVID ini adalah penyakit, tidak bisa hanya Departemen Kesehatan atau dokter saja atau tenaga medis saja, tapi seluruh unsur masyarakat. Dan itu kejadian pada kondisi pandemi ini, semua kita kolaborasi. Jadi kata kuncinya kolaborasi. Tapi memang tadi saya katakan, satu, ada hal yang tidak bisa kita kendalikan, yaitu mobilisasi. Mobilisasi manusia di dunia ini sangat mudah, sangat gampang. Orang bisa bepergian kemana saja. Dulu ada restriksi, bandara ditutup, tapi itu nggak bisa lama-lama. Akhirnya dibuka, dan dengan bandara dibuka, lalu pelabuhan dibuka, orang mobilisasi, maka ada imported cases. Dulu kita setelah terbebas dari Delta, wah kita tenang ya. Dan kita dengar ada Omicron di luar, akhirnya sampai juga imported cases. Dan ini penyakit menular, kalau sudah datang ya menular, terjadi kasus-kasus lokal kan. Ya, jadi itu artinya bahwa ada beberapa tantangan yang tidak kita bisa kendalikan. Satu hal lagi adalah mutasi. Virus ini ternyata karena sifatnya memang ini virus RNA, dia suatu kelaziman buat mereka selalu bermutasi. Pertama bermutasi untuk survive, kedua bermutasi karena memang naturalnya seperti itu. Jadi kalau virus ini berpindah, dia virus kalau ada di meja, ini benda mati ya meja ya, atau ada di ubin, dia tidak akan berkembang biak. Kalau dia tidak berkembang biak, dia hanya akan menjadi susunan materi genetik yang nggak ada artinya. Dalam waktu 2-3 hari matilah istilahnya, dalam tanda kutip ya. Tetapi kalau dia masuk ke saluran nafas, masuk ke dalam tubuh dan menempel di sel hidup, nah itulah kemudian dia bangkit dan berkembang biak. Virus ini berkembang biak caranya bagaimana? Dengan melakukan apa yang dikatakan istilahnya replikasi. Replikasi itu adalah proses, kalau sehari-hari, copy paste. Jadi sehingga virus yang baru terbentuk itu persis seperti induknya. Jadi copy paste virus, virion, akhirnya jadi banyak. Sehingga efeknya terhadap orang yang ada virus yang sedang berkembang biak itu juga tergantung dari banyaknya virus. Jadi terjadilah inflamasi di mana-mana. Kemudian ada efek yang kita tahu semua, ada demam, batuk, pilek, nyeri kepala, sesak dan lain sebagainya. Ya. Nah, bagaimana cara kita mencegah replikasi ini? Bagaimana cara supaya, karena dalam replikasi ini, jadi kalau copy paste resminya apa, antara
Antara Kantor berita. kantor berita antara. Kantor berita antara. Kalau saya copy, kemudian pastenya dengan benar, copy pastenya adalah kantor berita antara. Tapi kalau kopinya terjadi kesalahan, kantor Brit misalnya. Brit. Jadi kantor Brit. Ada ya. Tak dengan antaranya nggak ada. Sehingga kemudian itu terjadi terus, ujung-ujungnya mungkin jadi kantor saja. Cuman kan. Ya, lama-lama jadi kan. Nah, ini nggak sama dengan induknya. Dan yang kemudian itu adalah mutasi yang lemah karena nggak selengkap induknya, gitu ya. Ya, jadi itu efek terjadi mutasi karena pada saat copy paste terjadi kesalahan, error, dan ini terjadi mutasi. Nah, bagaimana caranya supaya mutasi nggak terjadi? Kita cegah penularan. Karena kalau virus ini tidak menular, tidak berkembang biak, tidak ada mutasi, tidak ada varian baru. Jadi kuncinya cegah penularan, itu yang kita bisa lakukan. Itu analogi yang cukup mudah dicerna sih, Bu Dokter. Harusnya begitu. Saya berusaha ini menerangkan, tidak memakai istilah medis ya. Artinya kita bisa memahami bahwa dari induknya ketika ada copy paste salah atau typo atau kekurangan ini jadi semakin lemah gitu ya, Dok. Jadi varian baru. Jadi varian baru yang sebenarnya jadi lemah. Ada dua kemungkinan. Ada dua kemungkinan. Dia menjadi varian baru yang lebih kuat, atau dia menjadi varian baru yang lebih lemah. Yang kuat seperti Delta mungkin ya, Dok. Delta kuat. Ya, jadi kalau semakin banyak mutasi, titik-titik mutasi yang terjadi, dia makin punya suatu sifat yang berbeda dengan induknya, mungkin lebih kuat. Jadi dia itu kemudian varian baru ini dibagi juga berdasarkan sifatnya. Ada 3 yang diperhatikan. 1, kemampuan menularnya. 2, kemampuan dia menimbulkan beratnya penyakit, severity penyakit. Yang 3, kemampuan dia untuk menurunkan efikasi dari vaksin atau efikasi dari obat. Kalau ada salah satu dari itu, maka dia disebut dengan varian of concern, varian yang butuh perhatian khusus. Tapi kalau dia nggak terlalu berbahaya, biasanya cuma varian of interest. Jadi ya interesting diperhatikan, tapi nggak perlu. Tapi nggak concern. Gitu. Nggak concern. Oke, Dok. Saat ini kan bagi Sobat Antara kita tapping ini di bulan September pertengahan. Pertanyaan saya nih, Dok, bagaimana sebenarnya kondisi saat ini September, di tengah bulan September ini? Apakah kita sudah melewati masa puncak gelombang varian Omikron apa belum, Dok? Dari pantauan Bu Dokter saat ini. Iya, jadi gelombang Omikron yang pertama kan udah kita lewati tuh, yang sekitar bulan Februari, yang BA1. Nah, dengan subvarian baru BA4 BA5 ternyata nggak ada gelombang. Oh gitu. Jadi cuma ada riak, nggak ada peaknya tuh nggak ada. Ya, jadi artinya mungkin 1, sudah banyak masyarakat yang divaksin walaupun boosternya masih rendah. 2, makin banyak masyarakat yang menjalankan protokol kesehatan. Jadi enggak banyak yang tertular sehingga menimbulkan suatu peak. Peak yang pertama kan 54.000 waktu Delta. Peak kedua Omikron BA1 itu 60 ribuan. Nah, yang tertinggi sekarang kan nggak nyampe di atas 10.000. Ya, dan bahkan makin sekarang nih makin ke bulan September ini makin turun. Ya, jadi mudah-mudahan turun terus, dan tadi saya katakan grafiknya turun, declining dan flattening. Ya, turun dan mendatar. Ini banyak ditanyakan juga oleh masyarakat, apalagi yang memang suka nonton sepak bola gitu, Dok. Karena mereka melihat apa yang mereka lihat di televisi. Di Eropa, contoh di Inggris gitu, kebijakan masker itu sudah tidak ada, bahkan semua penonton hanya sedikit sekali yang memakai masker, mungkin mereka merasa sakit gitu. Nah, kebijakan masker di Eropa ini kan menjadi pertanyaan, kok Indonesia nggak seperti Eropa? Nah, pertanyaannya adalah mengapa Indonesia masih harus perlu ketat masker nih, Dok? Penjelasannya seperti apa? Ya, jadi saya baru pulang dari Cape Town nih, Afrika Selatan. Di sana pun tidak wajib pakai masker. Nah, jadi hanya delegasi Indonesia yang pakai masker. Jadi saya dan teman-teman. Yang lain sih biasa aja. Ada rapat, kemudian terus besoknya ada berita salah satu peserta rapat COVID positif. Lalu semua orang pakai masker. Ya.
Jadi memang mereka ini di Afrika Selatan tuh saya lihat mereka mengikuti kondisi. Kalau ada yang berita bertemu orang yang positif, semuanya pakai masker. Tapi kalau kemudian nggak ada apa-apa, mereka buka masker. Mungkin itu yang terjadi juga di Eropa. Sifatnya lebih reaktif gitu. Ya reaktif, dan mungkin saya nggak tahu pasti angka vaksinasi mereka juga lumayan tinggi. Dan mungkin juga ada kesadaran kalau kemudian mereka sakit, mereka nggak keluar begitu ya. Kalau di Indonesia kita nggak terlalu pasti, ya sehingga saya kira sebaiknya kita minimal at least pakai masker lah gitu ya. Dan Jadi boleh tetap ada keramaian, tapi pakai masker. Tapi kalaupun salah satu atau kedua-duanya, ya kita harus tetap melakukan pencegahan. Satu, kalau memasak makanan dari hewan, masaklah yang matang, jangan makan makanan yang mentah. Kemudian ya tetap kebersihan, kalau punya hewan peliharaan ya cuci tangan sebelum menyentuh, cuci tangan setelah menyentuh. Friday Talk. Friday Talk.